sini ke bawah. Lalu di ayat yang ke-10. Sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ya, mengenai engkau itu, ya, mengenai engkau Yesus akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, ya. Lalu di ayat yang ke-11, dan mereka akan menaikkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Lalu di ayat yang ke-12 Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu di ayat yang ke-13 sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, sekarang ada tertulis. Ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang Yesus agar kakinya tidak terantuk kepada batu, kan? Nah, ternyata tertulis di mana? Ya, di sini tertulis di ayat yang ke-11 dan menatang iblis itu sedang mengutip perkataan Tuhan tentang Yesus di mana? Waktu pada saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Ini kan cerita tentang pencobaan di padang gurun. Ketika Jadi iblis Yesus mengatakan ada tertulis di mana itu? Yang dikutipnya itu tertulis di mana? Ada tertulis tentang engkau bahwa dia Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk ke batu. Itu tertulis di mana? Harus cari itu karena itu adalah rencana Tuhan untuk Yesus. Karena begini, Sumaya. Kok karena? Kok jadi karena? Tidak, ada tertulis rencana. Ada tertulis rencana. Ada tertulis rencana Tuhan untuk Yesus. Yang Tuhan untuk Yesus, rencana Tuhan untuk Yesus, Tuhan menyediakan Yesus bagi dunia ini, Bapa di surga, ya Sang Pencipta, mengutus firman-Nya untuk menyediakan ya dosa untuk penebus bagi saya dan kamu semua. Di mana Tuhan merencanakan itu? Di mana dalilnya? Yang Kejadian 3 ayat 15 itu adalah rencana dari awal. Mana? Itu rencana dari awal. Mana rencananya? Mana rencananya? Anda memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya untuk menebus dosa. Di mana itu tertulis di kitabnya orang Yahudi di mana? Yang kamu pahami Bible itu seperti apa? Kok jadi tanya ke saya? Nah, saya tanya. Yang saya pahami orang Kristen musuh besarnya adalah Bibelnya sendiri. Itu yang saya paham. Oh, itu pemahaman kamu. Sekarang respon. mana tunjukkan. Tolong tunjukkan kepada saya dalilnya. Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan dunia dengan mengorbankan orang benar sebagai tumbal. Mana dalilnya? Siapa itu orang benar? Saya tanya kamu, siapa itu Yesus orang benar? Yesus orang benar. Yesus orang benar. Yes. Mana Ya. sekarang mana dalilnya Tuhan menginginkan orang benar menjadi tumbal untuk dosa-dosa orang pendosa? Mana dalilnya? Di dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai 7. Coba Anda baca. Coba Anda bacakan ke saya. Coba Anda bacakan. Sekarang kita lihat ya. Sebentar. Tunggu. Saya cari ayatnya. Ingat ya tadi ada tertulis tentang engkau. Ada tertulis tentang engkau. Dia Tuhan akan mengiring malaikat untuk menyelamatkan engkau. Dan itu tertulis di Mazmur 91. Apa katanya di sana? Tuhan berkata tentang Yesus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang ada di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Aku akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya. Agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau. Aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang kuperlihatkan kepadamu. Engkau hanya menonton orang fasik, pengkhianat yang telah mengkhianatimu. Jelas itu. Jadi, gimana? Semuanya sesuai dengan kebenaran yang kamu sampaikan. Ya. Dari kebenaran yang kamu sampaikan. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus hanya menonton. Berpikirmu. Berarti Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan dirinya. Yang disalib itu. Di mana? Coba tunjukkan di mana. Di mana dalilnya Yesus menonton orang fasik
yang menonton dirinya yang disalib itu di mana? Anda baca di Mazmur 91 yang saya tunjukkan tadi, ketika iblis mengatakan, jikalau engkau adalah anak Elohim, ada tertulis tentang engkau. Bahwa Elohim akan mengutus malaikat untuk menantang engkau di tangannya. Dengarkan baik-baik. Mazmur Apalagi? 91 ini adalah doa Daud. Lah, Ya, yang tadi Anda doa katakan Daud. Mazmur 8 bukan doa Daud. Doa Daud semuanya ini. Nah, tapi Yesus mengatakan apa di Lukas 24 nomor 44? Aku akan meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jedar. Ya betul semuanya. Nah, Semuanya. masalahnya, Iya, sebenarnya masalahnya di dalam Mazmur 118 Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Ya. Masih tidak. Ya, di mana Mazmur 118 aku tidak akan mati. Coba Nomor lihat 17-nya. mana Mazmur Nomor 17-nya. 118. Nomor 17. Ya, nomor Anda baca. 17. Iya. Nomor 17. Oke. Yes. Ya. Ya, di sini judul perikopnya adalah nyanyian puji-pujian. Yes, Ya. tentang Yesus. Nyanyian Silakan. puji-pujian, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi nyanyian Daud ini bagaimana dia memuji Tuhan. Lalu di ayat yang kedua, biarlah Israel berkata Nomor bahwasanya 17-nya. untuk selama-lamanya kasih setianya. Nomor Biarlah 17-nya. Harun berkata bahwa kasihnya untuk selama-lamanya untuk kasih setianya. Lalu di ayat yang keempat kita baca sampai selesai. Ya, Ya Allah, lalu ya yang Karim. keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu di ayat yang kelima, dan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Di ayat yang keenam, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut apakah yang didapat lakukan manusia terhadap aku. Lalu di ayat yang ketujuh, Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lalu di ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lalu di ayat yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada orang bangsawan. Lalu di ayat yang ke-10, segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-11, mereka mengelilingi aku, mengelilingi aku. Dan demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Di ayat yang ke-12, mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Lalu di ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jauh. Tetapi Tuhan menolong aku. Di ayat yang ke-14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di ayat yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-16, tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Di ayat yang ke-17, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan hidup menceritakan perbuatan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-18, Tuhan telah menghajar aku dan keras. Ya. Oke. Ada peringatan, bos. Ya. Nomor 22. Ya. Lalu di ayat yang kedua, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa itu? Nah, Itu siapa? batu